Halo guys, dalam video sederhana ini saya akan coba review sebentar tentang kapak Wipro 700G yang sering saya pakai, yang handle-nya fiber ini. Ini alat kerja yang sering saya gunakan, yang pasti enak banget dipegang, pas beratnya, dan handle-nya tidak licin karena udah fiber dan ada lekukan kecil-kecil yang membuat kita megangnya lebih erat. Yang pasti baiknya diasah dulu, walaupun dengan asahan yang sederhana sekalipun. Sebenarnya untuk menajamkan kampak ini bisa dengan berbagai asah ya. Bisa gerinda, bisa asahan yang hijau, itu batu yang hijau walaupun lebih lama. Atau juga yang seperti ini, batu asah yang biasa saja sih sebenarnya. Tapi tetap semua asahan, apapun model dan jenisnya, berguna. Bisa kita maksimalkan. Tidak harus yang begini, harus yang begitu batu asahnya. Penting kita asah sebaik mungkin, setajam mungkin. Memang kadang ada asahan yang bisa cepat tajamnya, ada yang harus lama. Yang pasti kita harus fokus ya dalam mengasah ini. Jadi selalu gerakkan kampak ini sesuai lekukan di ujungnya itu. Jadi tidak statis satu arah saja, tapi mengikuti alurnya. Jadi supaya ketajaman dan kerataan matanya ini tetap sama, tidak bergelombang begitu. Dan pastikan saat mengasah ini posisi mata kampak ini langsam dengan asahannya ya. Jadi tidak memiliki gap yang banyak dengan batu asahnya. Jadi langsam, serapat mungkin. Jadi supaya mata kampak ini tidak tajam di bagian ujung saja, tapi tidak langsam. Sebenarnya bisa tajam walaupun ada gap yang banyak misalnya antara batu asah dengan mata kampak ini. Nah, seperti ini. Tapi akhirnya yang tajam ujung saja dan akhirnya semacam ada sudut begitu. Nah, jadi kita harus fokus selangsam mungkin mata kampak dengan batu asah ini supaya tajam tapi sekaligus dia tuh rata. Garisnya tuh tetap lurus lah istilahnya. Nah, tidak begini, tidak. Itu bahaya itu. Akhirnya hanya ujung dikit yang tajam tapi kemudian memiliki sudut yang besar. Harus langsam. Ya memang namanya gerakan tangan berulang-ulang ya. Kadang ada gap, ada tidak, tapi selalu kembali ke posisi yang langsam. Terus berapa lama harus diasah Wipro 700G ini? Ya kalau sudah tajam ya baru berhenti. Jadi setajam mungkin. Kalau waktunya banyak ya lebih lama lebih baik. Dan terus basahin. Jadi cepat begitu proses untuk menajamkan ini. Untuk saya pribadi, karena saya akan menggunakan kampak Wipro ini untuk chopping, jadi untuk menyacah wood slice, ada satu parameter bahwa kampak ini sudah cukup tajam, yaitu kalau kita ayunkan, kita bacokkan begitu ya ke wood slice-nya itu sudah menancap. Itu berarti sudah cukup ketajamannya. Jadi tidak meleset, tidak apalagi tidak memantul gitu. Jadi sudah menancap. Karena ini penting banget. Kalau dia belum menancap, sangat berisiko untuk meleset dan lebih bahaya lagi kalau mantul. Nah, kalau sudah begini, sudah pas nih. Pastinya kita butuh power yang pas ya untuk mengayunkan kampak ini. Supaya ketajamannya ini maksimal menancap suatu bidang.
Karena yang saya cacah ini adalah potongan kayu nangka, jadi wood slice kayu nangka, yang mana kayu nangka sendiri ini seratnya kan melingkar dia, melintir, tidak lurus dia. Jadi ketajaman kampak ini sangat penting, dan juga beratnya juga harus pas, jadi dia bisa memotong serat yang melintir ini dengan maksimal. Nah, ini kampak Wipro ini kebetulan pas banget beratnya, dan ketajamannya juga pas. Tapi berat kampak yang sesuai ini memang punya pengaruh besar ketika kita mencacah seperti ini. Ya, ini salah satu peralatan yang recommended banget sih kalau menurut saya untuk mencacah kayu seperti yang saya lakukan ini. Dan pastinya banyak kegunaan yang lainnya ya. Lihat nih. Nah, walaupun dia tidak langsung pecah, tapi dia terus menancap gitu. Jadi tidak risiko buat kita ke tangan, ke kaki. Ini contoh nih. Nah, kadang karena seratnya melintir nih ya tidak langsung terbelah dia. Tapi karena kita asah dengan baik dan beratnya juga pas, dia otomatis menancap, tidak melintir. Karena melintir ini bisa bahaya, apalagi kalau power kita, ayunan kita ini kuat. Gitu. Bisa meleset ke segala arah. Nah, itu akan berisiko sekali. Karena beratnya pas 700 G ini ideal lah kalau menurut saya. Jadi kalau untuk brick seperti ini mudah banget, tinggal diayun saja sudah langsung terbelah. Kecuali untuk yang seratnya benar-benar melintir parah gitu ya, itu memang kadang kita butuh effort yang lebih lah. Tapi kalau dia melintirnya masih tidak terlalu, itu kita ayun, kita jatuhkan saja sudah terbelah. Nah, kelihatan kan? Jadi kalau teman-teman milih kampak untuk kerja, pastikan beratnya sesuai dengan kebutuhan dan juga pastinya dengan kekuatan tangan kita ya. Jadi selain handlingnya enak, beratnya juga ideal gitu untuk chopping wood slice seperti yang saya lakukan ini. Ketajamannya juga maksimal ya untuk mencacah kayu yang notabene seratnya melintir, tidak lurus. Ini lihat nih, bukti kalau serat kayu nangka itu tidak lurus. Ini galihnya ya, bayangkan galih ini sangat kuat. Sudah gitu melintir. Jadi butuh tools, butuh peralatan yang memang mumpuni ya untuk mencacah kayu nangka ini. Yang ingin saya katakan adalah kampak Wipro 700G ini sangat pas untuk chopping kayu nangka yang notabene seratnya melingkar, yang mana relatif lebih sulit dari kayu lain yang lurus seratnya. Pastinya banyak kegunaan lainnya ya, karena bidang pekerjaan ini juga macam-macam ya, untuk motong kayu, untuk mencacah daging mungkin, dan banyak lagi yang lainnya, karena urusan perkayuan ini juga banyak yang bisa dilakukan. Yang pasti ini salah satu tools yang recommended banget.